Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di sini bertemu dengan saya lagi, yaitu Muhammad Zaimun Nazar, mahasiswa PHI program sarjana pasca sarjana YIN Jember. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan atau sedikit menjelaskan mengenai belajar dan pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini mengenai pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu eh, kata yang saling berhubungan, di mana pembelajaran sendiri diambil dari kata belajar dan ajar. Menurut teori behavioristik, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi, stimulus, dan respon. Sedangkan secara umum yang kita ketahui, definisi dari belajar itu sendiri merupakan perubahan tingkah laku yang diperoleh melalui respon, pembiasaan, peniruan, pemahaman, dan penghayatan melalui aktivitas individu dalam meraih sesuatu yang dikehendakinya. Itu pengertian mengenai belajar. Kemudian di sini mengenai pembelajaran, pengertian secara singkatnya yaitu adalah interaksi antara guru dan peserta didik dalam ruang belajar mengajar. Itu secara singkat. Namun, di sini lebih dijabarkan lagi mengenai pembelajaran itu. Definisi dari pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sini ditambahi lagi yaitu sumber belajar sebagai eh, poin dari pembelajaran. Lanjut, mengenai skema faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran. Ini merupakan skema dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran menurut pandangan psikologi. Yang dimana faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada 5 aspek. Yang pertama aspek fisiologis, yang kedua aspek psikologis, yang di breakdown menjadi 7 aspek, yaitu intelijensi atau kecerdasan siswa, yang kedua perhatian, ketiga minat, keempat bakat, kelima motivasi siswa, keenam sikap siswa, dan ketujuh kematangan dan kesiapan siswa. Selanjutnya yaitu dari faktor yang mempengaruhi yang ketiga, yaitu faktor kelelahan, kemudian lupa, dan yang terakhir kejenuhan dalam belajar. Itu merupakan skema dari faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan pembelajaran menurut pandangan psikologi pendidikan. Selanjutnya mengenai faktor yang pertama yaitu fisiologis atau fisik. Yang dimana fisik merupakan suatu aspek yang sangat dibutuhkan keprimaannya dalam proses belajar dan mengajar. Yang dimana kondisi jasmani seseorang baik dari kesehatan maupun kondisi tubuh harus menjadi penunjang utama agar pembelajaran bisa diikuti secara totalitas, yang dimana jika kesehatan dan kondisi tubuh berkurang akan sedikit mengurangi dari rasa keingintahuan peserta didik. Maksudnya sedikit mengurangi tersebut adalah sedikit mengurangi semangat belajar dalam sedikit mengurangi rasa semangat dalam belajar dan pembelajaran. Nah, di sini psikologi pendidikan agama Islam menambahkan satu aspek lagi dalam fisiologis, yang dimana dalam memenuhi kesehatan tubuh, kondisi tubuh, keprimaan dari tubuh, psikologi pendidikan agama Islam menambahkan satu poin penting yang harus kita ketahui yang kemungkinan berbeda dengan psikologi Barat, yang dimana makanan yang dikonsumsi tercantum dalam faktor fisiologis untuk menunjang
keprimaan dari kondisi tubuh dan kesehatan. Yang dimana makanan yang dikonsumsi itu harus berupa makanan yang baik serta halal atau halalan thayyiban, agar nantinya menjadi darah dan daging yang baik, yang kemungkinan nanti yang yang nantinya akan baik pula apapun yang akan kita lakukan. Seperti halnya di sini, eh, sebuah kisah yang dialami oleh Imam Syafi'i, yang sudah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i itu sudah hafal Al-Quran pada umur 7 tahun. Secara singkatnya, ketika sudah dewasa, Imam Syafi'i ingin mempelajari agama atau keagamaan. Beliau berkelana dalam mencari ilmu. Sampai di tengah jalan dalam pengembaraannya mencari ilmu, beliau ingin melaksanakan sholat. Karena beliau ingin melaksanakan sholat, berwuduklah beliau ke sungai yang dimana airnya sangat deras. Seketika itu pula hanyutlah sebuah buah apel di samping di samping Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i di sana dalam keadaan lapar, maka Imam Syafi'i pun mengambilnya dan memakannya. Kemudian setelah wudhu, Imam Syafi'i melaksanakan sholat. Ketika melaksanakan sholat, Imam Syafi'i lupa terhadap ayat-ayat yang dia sudah hafal. Nah, ketika sesudahnya ia sholat, Imam Syafi'i bertemu dengan seseorang yang kemudian ia menceritakan sesuatu yang terjadi pada dirinya. Bahwa ia sudah lupa terhadap hafalannya dan lain sebagainya. Kemudian orang tersebut berkata, biasanya lupa itu terjadi karena apa yang telah engkau makan. Kemudian Imam Syafi'i menceritakan sesuatu apa yang terjadi sebelumnya, yang beliau memakan buah apel yang hanyut di sungai tersebut. Setelah menceritakan semuanya kepada seseorang itu, Imam Syafi'i diperintahkan oleh orang itu untuk menemui pemilik dari apel itu dan meminta keridhaannya dan keikhlasannya terhadap apel yang telah Imam Syafi'i makan. Singkat cerita, Imam Syafi'i menemukan orang yang mempunyai apel dan meridhoi apel yang telah dimakannya. Dan atas izin Allah, Imam Syafi'i kembali hafal terhadap hafalan Al-Quran, ayat-ayat Al-Qurannya. Nah, dari hal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya makanan merupakan suatu aspek yang penting dalam menunjang kesehatan maupun daya ingat kita. Itu tambahan dari psikologi pendidikan agama Islam. Lanjut, yang kedua adalah aspek psikologis. Yang di sini terbagi beberapa aspek dalam aspek psikologis. Yang pertama intelijensi atau kecerdasan siswa. Yang kedua perhatian. Yang ketiga minat, 4 bakat, kelima motivasi siswa, keenam sikap siswa, dan ketujuh yang terakhir adalah kematangan dan kesiapan siswa. Yang pertama intelijensi atau kecerdasan siswa, yang dimana kecerdasan siswa merupakan aspek yang mempengaruhi dalam proses belajar dan pembelajaran, yang dimana akan sedikit mengalami perbedaan nantinya ketika ada siswa yang kecerdasannya di atas rata-rata dan kecerdasannya di bawah rata-rata. Yang dimana kecerdasannya di atas rata-rata mungkin akan cepat nangkap terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. Dan peserta didik yang kecerdasannya di bawah rata-rata
kemungkinan nanti ketika pembelajaran akan kurang nangkep terhadap pembelajaran yang diberikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perhatian. Perhatian dari siswanya atau peserta didik. Yang ketiga, minat. Jadi peserta didik itu harus mempunyai keinginan atau zauq terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan. Misalnya, dalam pembelajaran agama. Jadi siswa itu harus punya keinginan, punya minat, punya zauq, punya rasa. Saya harus punya rasa butuh terhadap pembelajaran itu. Sehingga nanti pembelajaran akan saling berkesinambungan. Dan pembelajaran ilmu yang diberikan oleh guru atau pendidik akan masuk kepada peserta didik. Yang ketiga, yang keempat adalah bakat, motivasi sampai ke kematangan dan kesiapan siswa. Lanjut. Yang ketiga adalah faktor kelelahan. Yang dimana di sini dibagi menjadi dua, kelelahan jasmani secara fisik dan kelelahan rohani secara psikis. Kelelahan jasmani sendiri terlihat dengan lemah lulainya tubuh yang muncul karena kecenderungan untuk atau membaringkan tubuh. Dan kelelahan jasmani ini disebabkan oleh terjadinya kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Itu kelelahan secara fisik atau jasmani. Dan yang kedua adalah kelelahan secara ruhani atau yang dapat dikatakan psikis. Kelelahan inilah yang sering terjadi pada peserta didik yang dikarenakan pembelajaran yang diberikan terlalu berat, pembelajaran yang diberikan terlalu konstan tanpa adanya variasi, atau pembelajaran yang diberikan terlalu lama. Itu dapat mengakibatkan kelelahan ruhani atau psikis, yang dimana kemungkinan peserta didik atau siswa itu akan ngantuk ataupun tidur dan tidak fokus terhadap pembelajaran. Lanjut. Yang keempat adalah lupa. Menurut Najati, lupa mempunyai beberapa makna, yaitu lupa yang terjadi dalam memori atas peristiwa. Yang kedua, lupa yang mencakup pengertian lalai. Yang ketiga, lupa dalam pengertian hilangnya perhatian atau suatu persoalan. Faktor dari terjadinya lupa itu sendiri ada 6 bagian. Yang pertama, gangguan konflik antara item-item informasi atau materi yang ada dalam suatu sistem memori. Yang kedua, terjadi karena adanya tekanan terhadap item yang telah ada, baik disengaja maupun tidak. Yang ketiga, terjadi karena perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat kembali. Yang keempat, terjadi karena perubahan sikap dan minat siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. Yang kelima, terjadi karena materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau tidak pernah dihafalkan kembali, atau tidak pernah diulang-ulangi, atau juga tidak dapat dikatakan tidak pernah dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah terjadi karena perubahan syaraf otak. Salah satu contohnya seperti hilang ingatan, gagal otak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan di sini berakar dari kata jenuh yang memiliki arti padat atau penuh sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Atau setelah Jawanya, menurut kata Jawa itu adalah kepek. Kata jenuh juga dapat diartikan sebagai bosan atau jemu. Kejenuhan dalam pembelajaran biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. Selain yang saya sebutkan dalam lupa tadi itu, yaitu proses belajar mengajar yang monoton,
tanpa adanya variasi yang dilakukan oleh pendidik atau guru, sehingga murid akan jenuh, ngantuk, bisa-bisa lapar, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemaksaan frekuensi dalam belajar. Bisa mungkin yang awalnya itu 2 jam mata pelajaran, menjadi 3 jam ataupun 4 jam mata pelajaran secara terus-menerus tanpa adanya istirahat, dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.